Perkenalkan, saya Elsa Dwi Maulinda, NIM 7101418337. Perkenalkan, nama saya Fadila Fairasari dengan NIM 71014196062. Perkenalkan, nama saya Jana Troyanis Naini, NIM 71014191313. Perkenalkan, nama saya Septi Wahyuningrum, NIM 7101419330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Etika dan Profesi Guru mengenai tokoh guru inspiratif, kelompok kami telah melakukan perbincangan dengan seorang guru yang menurut kami adalah tokoh yang sangat inspiratif. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya telah mempersiapkan profil beliau. Berikut profil dari guru inspiratif. Menurut Ibu, apa sih guru inspiratif itu? Oh iya, guru inspiratif. Iya. Guru inspiratif itu kalau menurut saya adalah guru yang terbuka, membuka wawasan dari dunia luar, sehingga apa yang dia dapatkan itu bisa dia tularkan pada murid-muridnya. Jadi dia tidak tertutup, terpaku pada apa yang dia dapat waktu kuliah, waktu sekolah dulu, tapi dia selalu terbuka pada perkembangan dunia. Apalagi perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat sekali, sehingga kita harus terbuka pada itu semua, kita tularkan pada anak didik kita, dan anak didik kita tentu saja akan meniru atau terinspiratif pada apa yang kita lakukan saat ini, dan itu semua untuk kepentingan mereka pada kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selain guru inspiratif, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan guru profesional itu? Ya, guru profesional. Di sini kita berbicara tentang profesional. Profesional itu kalau di bidang pendidikan, keguruan itu keprofesionalan seorang guru itu dinilai dengan selain pengetahuannya ada sebuah sertifikat keprofesionalan yang kita dapatkan. Sertifikat itu melalui suatu program yaitu PPG ya di situ. Nah, keprofesionalan seorang guru itu kita akan menerapkannya di sekolah untuk anak didik kita, tidak hanya pada materi-materi saja, tapi juga tentang akhlak dan juga pembentukan karakter seorang peserta didik. Nah, jadi kalau guru itu mengajarkan kepada muridnya hanya pada materi-materi, dia hanya pandai pada materi saja, tapi tidak mementingkan akhlak karakter mereka pada suatu hari nanti, itu saya rasa bukan guru yang profesional ya gitu. Kalau profesional itu harus mementingkan masa depannya, kita harus berpikiran jauh ke depan, tapi bukan pada saat ini saja gitu. Selanjutnya Bu, apa sih guru ideal menurut Ibu? Guru ideal, setelah tadi kita berbicara guru inspiratif, guru profesional, sekarang guru ideal ya. Guru ideal itu menurut saya adalah guru yang fleksibel, yang mampu menerapkan kepada murid-muridnya setiap pembelajaran dengan berbagai media, metode, dan juga model pembelajaran. Jadi pada model pembelajaran tertentu kita akan menggunakan media tertentu supaya pahaman siswa itu cepat, seperti itu, cepat ditangkap oleh siswa. Siswa tidak rancu dalam menerima pembelajaran dari kita. Itu ideal menurut saya. Karena kalau guru terpaku hanya menggunakan satu model saja pada zaman dahulu ya, kalau zaman dahulu itu konvensional sekali, mereka selalu menggunakan ceramah. Nah, kalau saat ini pembelajaran pada saat ini kalau kita menggunakan model itu, tentu saja murid-murid itu tidak akan dapat menerimanya. Mereka akan hanya gimana ya, anak sekarang itu berbeda dengan anak zaman dahulu, susah diatur, mungkin di dalam kelas mereka maunya sendiri, seperti itu. Nah, kita harus mampu menerapkan bagaimana supaya murid-murid yang sekarang karakternya berbeda dengan karakter anak zaman dahulu itu, kita bisa menerapkan model, media, dan metode untuk anak tersebut. Mereka tetap fun, tetap gembira, tetap bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik, seperti itu. Untuk itu, bagaimana menurut Ibu
Apabila seorang guru dekat dengan peserta didik, apakah hal tersebut termasuk dalam kriteria guru ideal? Kedekatan seorang guru itu termasuk pada kriteria guru ideal kalau menurut saya ya. Karena setiap peserta didik itu karakternya berbeda-beda. Mungkin ada anak yang sukanya belajar dengan tekun membaca, ada anak yang sukanya itu motoriknya itu yang bekerja. Jadi dia itu lari-lari ke sana kemari, apalagi saya sebagai seorang guru SD. Anak-anak SD itu sangat seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu atau Mbak-mbak punya adik di rumah, tahu sendiri kan bagaimana karakter anak-anak usia SD seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan bagaimana karakter mereka dengan pelajaran yang kita sampaikan, itu saya rasa kurang ideal. Jadi seharusnya kita harus dekat dengan mereka, bisa menyantuni satu dengan yang lain. Jadi anak yang kriteria seperti ini, oh cara belajarnya begini, kriterianya seperti ini, cara belajarnya begini, kita harus tahu itu semua. Ya, begitu. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah termasuk dalam kriteria guru ideal? Oh, itu ya. Jadi saya harus menilai diri saya sendiri. Aduh ya, susah ya kalau begitu. Begini, kalau saya menilai diri saya sendiri, saya tidak bisa terutama ya. Pasti yang menilai saya itu adalah orang lain. Tapi di sini saya sebagai pengajar, saya sebagai guru SD, saya berusaha semampu saya semaksimal mungkin untuk menjadi seorang guru ideal. Saya bisa mengayomi berbagai murid saya yang karakternya berbeda-beda. Saya menerapkan berbagai modal, saya menerapkan berbagai metode dan media yang saya gunakan dalam pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga apa yang saya lakukan itu menurut saya mengejar supaya saya itu menjadi guru yang ideal. Ya, gitu. Tapi kalau menurut orang lain ya nggak tahu. Nah, pada masa pandemi seperti ini yang tidak kunjung selesai dan malah semakin menjadi, apa kendala yang dialami Ibu dalam kegiatan belajar mengajar? Oh iya, pada masa pandemi sekarang ini memang sebuah tantangan baru bagi saya dan juga bagi para pendidik yang lain untuk melakukan pembelajaran secara daring ya, yang sudah ditentukan oleh kementerian. Kita harus belajar secara daring. Nah, kendalanya di sini belajar secara daring karena saya berada di pedesaan ya. Tentu saja pertama kendalanya yaitu masalah perangkat. Jadi anak-anak di desa itu kebanyakan tidak memiliki perangkat yang mendukung pembelajaran daring ini. Nah, terus kendala yang kedua yaitu pengawasan dari orang tua. Tentu saja orang tua itu selalu bekerja mencari nafkah untuk mereka. Jadi di rumah mungkin mereka ada yang sendiri, ada yang di rumah mereka hanya bersama mbahnya seperti itu. Jadi pengawasan kurang. Nah, kalau saya sebagai guru mau berkunjung rumah satu-satu, itu tidak mungkin saya rasa. Jadi, kita memberikan pelajaran secara daring, kita membuat yang paling gampang itu adalah grup WhatsApp. Di situ kita men-share pelajaran, menyampaikan video, menyampaikan materi untuk pembelajaran, dan kita sampaikan tugas juga di situ. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu yang saya rasa sulit. Sulitnya bagaimana? Karena ada beberapa anak yang tidak aktif. Itu bukan hanya di kelas saya. Pertanyaan selanjutnya, media apa yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dari sebelum pandemi sampai masa pandemi seperti saat ini? Menurut Ibu, media manakah yang paling efektif? Media ya. Kalau sebelum pandemi di sekolah itu medianya kita bisa bervariasi ya. Medianya bervariasi, modalnya bervariasi karena di sekolah banyak alat peraga juga. Ya, kita bisa pakai LCD. Jadi kita bisa buat PowerPoint, pembelajaran yang menarik untuk siswa. Kita gunakan lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang ini pada masa pandemi, untuk penggunaan media itu sangat sulit diterapkan. Ya mungkin ada beberapa siswa yang mau mengikuti. Nah, kita gunakan biasanya saya menggunakan media grup WhatsApp itu. Di sana kita share video
terus kita mengarahkan siswa untuk menggunakan media-media yang ada di sekitar mereka juga. Jadi lingkungan sekitar mereka, jadi tidak jauh-jauh kemana-mana. Mereka hanya menggunakan lingkungan sekitar rumah mereka saja untuk pembelajaran. Kemudian sesekali juga saya menggunakan Google Classroom, bukan Google Classroom, apa itu? Google Meet atau kadang menggunakan Zoom Meet untuk meet dengan beberapa siswa saya itu. Tapi kendalanya di sini kalau kita menggunakan Meet itu sinyal. Nah, sinyal di daerah saya itu sangat sulit karena di lereng pegunungan ya ini lokasinya. Jadi ada beberapa anak yang kadang videonya nggak nyambung begitu. Ya, jadi media yang kita gunakan saat pandemi ini sangat terbatas, tidak seperti pada pembelajaran tatap muka seperti dahulu. Oh iya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Oh ya, harapan saya untuk pendidikan di Indonesia yang akan datang yaitu adalah terciptanya suatu generasi baru, generasi yang melek teknologi tetapi juga berkarakter. Nah, kenapa saya katakan berkarakter di sini? Karena sekarang ini karakter siswa atau karakter peserta didik itu semakin tergerus oleh zaman, tergerus oleh teknologi. Jadi jangan kita sampai terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik seperti itu. Kita harus menciptakan suatu generasi yang benar-benar berkarakter tetapi juga melek teknologi, tidak ketinggalan zaman dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Begitu. Oke, baik. Begitu ya, Bu ya. Dari pembicaraan tersebut dapat saya simpulkan bahwa menjadi seorang guru haruslah menjadi guru yang inspiratif atau terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengupgrade lagi dan diberikan pembelajaran seperti yang masa sekarang ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana usaha untuk mentransfer ilmu kepada muridnya dengan berbagai metode yang diketahui bahwa karakteristik murid itu berbeda-beda. Seperti itu ya Bu, kurang lebihnya. Mungkin kesimpulan tadi dapat menjadi akhir dari pembicaraan kita dalam forum ini. Tapi nanti dapat disambung lagi ya Bu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami di tengah kesibukan yang lumayan padat karena sedang dilaksanakan pendaftaran peserta didik baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.